selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Darmo Satelit. Kami doakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Kebaktian Minggu Pentakosta ini dilayani oleh Bapak Pendeta Dedi G. Satyaputra dengan tema menerima aliran hidup dari Roh. Berikut adalah warta tulisan yang dapat jemaat ketahui. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Mari kita pujikan NKB 100 ayat 1 dan 3. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, mendengar kuasanya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengar kuasanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya.
Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hatinya bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang sudah menjanjikan Roh Kudus. Karena itu, mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari, bahkan semakin dewasa di dalam Kristus. Mari kita ambil waktu tenang sejenak, secara litani kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Jemaat ambil waktu tenang berdoa secara pribadi, saya nanti akan mengakhirinya. Inilah doa kami, inilah jeritan hati kami, yang di tengah pergumulan dan kesulitan, bagaikan tanah yang kering, merindukan air. Karena itu biarlah Roh Kudus, karya-Mu mengalir, membawakan air kehidupan untuk memulihkan dan menyegarkan kehidupan di dalam dan melalui kami. Karena itu berkenanlah, ampuni kami, baharilah kami. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri kita bersama mendengarkan anugerah yang Tuhan hendak sampaikan bagi kita semua. Di dalam Tuhan, saudara sekalian diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Dengarkanlah dalam Yohanes 7 ayat 37 hingga 38, firman Tuhan beritakan demikian. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama naikkan satu nyanyian sebagai respon. Apinya berkobar dalam hatiku. Berkobar dalam
dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini boleh bersama-sama merayakan pencurahan Roh Kudus atas kehidupan, sehingga lahirlah gereja Tuhan di dalam dan melalui kami. Maka biarlah sebentar firman-Mu kembali dibacakan dan diberitakan, supaya kami boleh mengambil bagian sebagai gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan pada zaman ini di sini. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami dan boleh mentaatinya. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersama membuka bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan ayat 14 dan hingga yang ke-17. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita akan membacakan ayatnya yang pertama hingga yang ke-8, dilanjutkan ayat 14 hingga 17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, dimulai ayat yang pertama hingga yang ke-8, dilanjutkan ayat 14 hingga 17. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Selanjutnya dibacakan ayat 17 hingga ayat yang ke-14 hingga yang ke-17. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah,
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang menyimpannya dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita merayakan Pentakosta, dan tema yang akan kita gumuli adalah menerima aliran hidup dari Roh. Di dalam perjalanan iman, setiap orang akan mengalami setidaknya dua keadaan berikut ini, yaitu desolasi dan konsolasi. Apa bedanya? Yang pertama, desolasi atau semacam kesedihan, kesepian secara rohani. Itu adalah sebuah pengalaman, sebuah situasi iman di mana Tuhan terasa jauh. Kehidupan rohani kita terasa rapuh. Tiap hari rasanya jenuh, penuh dengan beban-beban yang berat. Dalam situasi yang semacam itu, ketika orang ada dalam desolasi, orang bisa perlahan-lahan semakin menjauh dari Tuhan. Dan kalau dibiarkan, bahkan dia bisa tenggelam di dalam dosa. Karena itulah diingatkan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam masa pandemi, ketika kita tidak bisa hadir di tengah-tengah persekutuan secara fisik di gedung gereja, tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang ibadah, siapa yang tidak secara online. Karena itu kita perlu saling mengingatkan, menanyakan kabar satu dengan yang lain. Apakah pelayanan-pelayanan ibadah online ini bisa diterima oleh saudara-saudara kita yang lain. Marilah kita dikatakan melakukannya dengan semakin giat. Semakin melakukannya supaya setiap orang itu boleh terpelihara. Hal yang kedua yang dialami orang di dalam situasi perjalanan iman adalah konsolasi. Itu sebuah keadaan terhibur. Di dalam konsolasi seseorang merasakan situasi di mana Tuhan itu terasa begitu dekat. Kehidupan rohaninya begitu hangat. Dia merasakan begitu banyak berkat. Di dalam konsolasi orang cenderung ingin mendekat, semakin mendekat kepada Tuhan. Orang mempunyai hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan. Dan karena itulah kehidupannya dibaharui terus-menerus. Hidupnya bahkan membaharui orang lain di sekitarnya. Nah, saudara, tidak selamanya seseorang mengalami kedua hal ini. Karena setiap orang ada masanya, ada waktunya mengalami desolasi ataupun mengalami konsolasi. Tapi yang pasti kedua ini akan ada, akan dialami oleh setiap kita. Dan pasti harus terjadi dalam kehidupan iman kita. Seperti dikisahkan di dalam buku yang berjudul Sang Musafir atau The Pilgrim, digambarkan bahwa konsolasi dan desolasi justru dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan orang yang beriman untuk boleh terus memurnikan kehidupan dan perjalanan imannya mengikut Tuhan. Nah, saudara, itulah yang juga terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka bersama-sama ada di dalam ruang atas, menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan, sebelumnya mereka mengalami desolasi. Setelah itu, ketika Roh Kudus dicurahkan, baru mereka mengalami konsolasi. Nah, saudara, kita akan coba lihat lebih detail di situ. Yang pertama, ketika murid-murid mengalami desolasi, sebuah kesepian rohani, kesendirian yang luar biasa, itu mulai terjadi. Kapan? Ya, pada waktu Yesus ditangkap. Mereka melihat sendiri
Bagaimana Yesus kemudian disiksa, disalibkan, bahkan mati di depan mata mereka. Sebagai pendatang dari Galilea, sebuah wilayah di utara, kalau kita boleh katakan orang dusun dari pegunungan, sementara mereka dibawa oleh Tuhan Yesus ke Yerusalem, ibu kota, tetapi di sana Yesus justru ditangkap dan mati. Sudah bisa bayangkan bagaimana perasaan dan pengalaman iman mereka ditinggalkan oleh pemimpin rohani mereka, oleh panutan, dan mereka terasing. Dalam situasi seperti itu, mereka betul-betul ada di dalam kesulitan, ketakutan, kesendirian. Hidup terasa runtuh. Tetapi kemudian mereka mengalami konsolasi. Perasaan mereka menjadi begitu bersemangat, ada penghiburan, ada pengharapan. Keadaan ini mereka alami kapan? Ya, ketika mereka mengalami Yesus yang bangkit dari kematian. Ketika Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada banyak murid, termasuk Thomas, si peragu. Ketika mereka bersama-sama menyaksikan Yesus naik ke sorga. Itu adalah masa-masa yang sangat luar biasa. Sehingga Lukas di dalam pasal yang ke-24 ayat 52 mengatakan mereka sangat bersuka cita. Tapi yang menarik saudara, konsolasi murid-murid ini tidak didasarkan pada kedekatan fisik saja dengan Tuhan. Tidak didasarkan pada mereka melihat Tuhan di depan mereka, bersama dengan mereka. Karena sejak kenaikan Tuhan Yesus seperti yang kita sudah gumulkan di dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, saya menyebutkan di sana bahwa kenaikan Tuhan Yesus menjadi sebuah pertanda di mana cara keberadaan Tuhan mengalami peralihan dari fisik kepada rohani. Dan disitulah kita melihat bagaimana konsolasi murid-murid didasarkan kepada kehadiran Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan, yang diberikan kepada mereka. Itulah yang mendasari konsolasi mereka. Membuat mereka mengalami kekuatan, pengharapan di dalam mengikut Tuhan. Saudara, pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan hari ini sebagai kebaktian Pentakosta membuat para murid, bahkan dunia ini mengalami terus kehadiran, penyertaan, dan karya Allah. Dan itu perlu kita ingat. Hal ini perlu kita catat. Bahwa melalui Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Allah tetap hadir. Allah tetap berkarya di dalam kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 7, ayat 37 hingga 38, di sana dikatakan bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus yang akan berkarya terus seperti air yang mengalirkan aliran-aliran air hidup. Selama ini kita seringkali berbicara kalau tentang Roh Kudus itu disimbolkan atau lambangnya adalah merpati seperti yang kita lihat di dalam gambar yang di belakang yang menghiasi tanda ini adalah hari Pentakosta. Roh Kudus diperlambangkan dengan merpati. Tapi kadang juga Roh Kudus disimbolkan dengan api yang menyala, yang membakar, yang memberikan semangat. Ya, tapi dalam bagian ini kita melihat bahwa Roh Kudus cara kerjanya seperti air yang mengalir. Menarik di sini, kata air yang mengalir mempunyai pengertian dua hal. Yang pertama, air yang cair yang mengisi ruang kosong di dalam wadah. Itu adalah cara kerja air. Apapun bentuk wadahnya, air akan mengikuti, akan mengisi. Di sinilah kita melihat makna tentang cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melengkapi setiap orang yang dipakainya. Anda dan saya, apapun latar belakang kita, bagaimanapun keadaan kita, Roh Kudus akan mengisi kehidupan kita, melengkapi dan berkarya di dalam dan melalui hidup kita. Menarik sekali dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ketika murid-murid yang asalnya dari Galilea, mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh banyak orang yang waktu itu berdatangan ke Yerusalem. Kalau Bapak Ibu baca kembali bagian-bagian itu, ayat yang ke-9 mengatakan dalam Kisah Rasul pasal 2, setidaknya ada 15 wilayah. Dari berbagai wilayah, di utara Yerusalem, selatan Yerusalem, di sebelah timurnya Yerusalem, dari Arab sampai ke Eropa, sampai ke Turki sekarang.
itu orang berdatangan dalam bahasa masing-masing, tetapi murid-murid Yesus bisa dipakai Roh Kudus, dilengkapi oleh Roh Kudus untuk berbicara di dalam bahasa orang-orang yang berdatangan ke Yerusalem. Apa artinya? Artinya Roh Kudus memakai, Roh Kudus mengisi, Roh Kudus memperlengkapi setiap orang dalam keberadaan mereka. Supaya mereka mengerti apa yang Allah sedang kerjakan di dalam Yesus yang mati dan bangkit itu. Saudara-saudara, kita lihat Roh Kudus menolong orang untuk memahami apa yang Allah sedang kerjakan di dalam setiap kehidupan. Waktu Kisah Rasul pasal 2, demikian juga waktu ini di sini dalam kehidupan kita. Makna yang kedua, air yang mengalir, adalah disebutkan di situ bukan air yang diam, bukan air yang ada di dalam sebuah tempat dan tidak mengalir, tetapi dalam bagian ini disebutkan air ini dinamis. Kata yang dipakai di situ adalah hudatos, artinya air yang mengalir di sebuah aliran sungai. Maknanya apa? Maknanya ada dinamika. Di dalam Roh Kudus ada kerja. Di dalam Roh Kudus ada gerakan. Di dalam Roh Kudus membawa perubahan. Disitulah ciri kerja Roh Kudus pada setiap zaman, seumpama air. Ada selalu dinamikanya. Ada selalu gerakan yang membaharui kehidupan. Ada kerinduan untuk membaharui dirinya. Disinilah saudara kita dipanggil dan ditempatkan oleh Tuhan. Melalui Pentakosta hari ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui gereja, yaitu Anda dan saya hari ini di sini. Bagaikan air, kita dipanggil untuk mengalirkan kesegaran, memberikan kehidupan. Saudara, baru-baru ini ada hasil survei yang disebutkan bahwa banyak orang sedang mengalami kelelahan jiwa. Banyak orang yang sedang mengalami kelelahan jiwa. Beberapa tanda orang mengalami kelelahan jiwa diantaranya satu, lelah setelah tidur semalaman. Seharusnya orang tidur semalaman itu bangun dalam keadaan yang segar. Tetapi justru orang-orang ini dikatakan saat bangun tidur justru tubuhnya terasa lelah. Karena jiwanya yang lelah, yang susah. Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha yang mengatakan begini, Dad, aku paling senang itu malam waktu tidur. Karena aku bisa lupa semua hal yang menjadi tanggung jawabku. Tapi begitu besok bangun, yang pertama aku pikirkan, hutangku, bagaimana bisa aku bayar. Orang ini pada tahun 1998, 7 perusahaannya bangkrut. Dan dia sangat kesulitan dan kebingungan. Hal yang kedua, emosi berubah-ubah. Itulah tanda orang yang mengalami kelelahan jiwa. Ketika dia mengalami ketidakpuasan, ketidakberdayaan, bahkan kegagalan mempengaruhi emosinya. Hidupnya menjadi lebih sulit karena beban-beban emosi jiwanya. Yang ketiga, tandanya adalah menutupi kesedihan, bersembunyi dari orang-orang lain. Sikapnya menjadi introvert, menutup diri, dia tidak mau berbagi. Saudara, justru disinilah kehadiran gereja. Ketika masa pandemi, sekalipun mungkin kita tidak bisa berjumpa, tidak bisa berhadap-hadapan muka, tetapi mari kita tetap membagikan kekuatan penghiburan, mencari mereka yang sedang mungkin menyembunyikan diri di dalam kesulitan dan pergumulan. Yang keempat, tanda kelelahan jiwa adalah berpikir negatif, pesimis. Kelelahan jiwa ini memicu seorang untuk terus berpikir negatif, baik tentang dirinya, tentang sesama, bahkan tentang dunia yang sedang dijalaninya. Dan yang kelima, ini yang mungkin sering terjadi. Tanda kelelahan jiwa adalah melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Karena pikirannya terlalu terpaut pada masa lalu dan takut akan masa depan. Orang ini tidak menyukai perubahan. Saudara, dalam situasi ini kita mengingat beberapa hari yang lalu WHO mulai mempopulerkan istilah new normal. Di dalam mensikapi COVID-19 yang mungkin akan begitu lama bersama dengan kita, kecuali ditemukan vaksin atau obat yang bisa menghilangkannya. Tetapi kemungkinan seperti banyak penyakit yang lain, virus-virus yang lain,
yang selalu ada dan harus kita sikapi dan kita terima di dalam kehidupan. Seperti virus HIV, flu, batuk, itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Di dalam situasi seperti itu, WHO mengingatkan bahwa kemungkinan besar kita harus hidup bersama-sama dengan penyakit ini. Karena itulah kita dipanggil dan diajak untuk mulai menata cara hidup yang baru. Karena itu disebutnya new normal. Saudara, sebetulnya proses new normal, kehidupan normal yang versi baru, itu sudah biasa manusia lakukan. Menarik sekali tulisan dari seorang namanya Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan. Dia menceritakan bahwa hampir semua kemajuan peradaban manusia selalu terjadi setelah sesuatu peristiwa yang baru, yang besar itu terjadi. Peristiwa itu dampaknya sangat besar dan luar biasa. Dan ketika itu terjadi tidak dimengerti, tetapi setelah itu dilewati banyak orang mau tidak mau hidup di dalam dan menjalaninya. Karena itulah peristiwa-peristiwa itu disebutnya sebagai faktor Black Swan. Kenapa disebut Black Swan? Itu karena dulu orang-orang di Eropa hanya melihat dan karena itulah percaya bahwa semua angsa warnanya putih, karena semua yang dilihat putih. Sampai satu waktu di Australia Barat orang menemukan ada angsa warnanya hitam. Baru orang percaya dan menerima bahwa ada angsa hitam. Surah disitulah makanya orang mulai menjalani kehidupan dan menerima hal-hal yang baru. Seperti ketika orang menemukan mesin uap, orang menemukan listrik, orang menemukan minyak bumi, orang menemukan bom atom, kita menemukan komputer. Semua itu serba baru pada waktunya. Membuat orang semua mengalami kesulitan dan kebingungan. Tetapi mau tidak mau, orang harus berubah. Disitulah maka lambat laun kita menerima dan kita menyesuaikan diri. Begitu juga dengan pandemi COVID-19 ini. Mau tidak mau kita harus melakukan 2A. Yaitu adopsi dan yang kedua adaptasi. Mengadopsi, mau tidak mau kita harus menerima bahwa dia ada di antara kita. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus mulai beradaptasi, menata kembali bagaimana kita beraktivitas. Tapi saudara, di sisi yang lain kita juga mendengar ada orang-orang yang mulai menyuarakan sikap, menyerah. Ada juga orang yang mulai mengatakan, terserah. Saudara, bagaimana sikap gereja, bagaimana sikap kita di sini hari ini? Pesan Pentakosta hari ini mengingatkan kepada kita ada Roh Kudus yang sedang bekerja bagaikan air yang mengalir, mengisi setiap ruang, setiap pergumulan. Ada Roh Kudus yang sedang melakukan sesuatu di dalam caranya dan memakai setiap keadaan dan setiap orang pada waktunya. Nah, saudara, karena itulah kita harus memahami bahwa Pentakosta bukan hanya sekedar menjadi hari pencurahan Roh Kudus, tetapi juga menjadi hari lahirnya gereja, bahkan hari hadirnya gereja. Melalui murid-murid yang tadinya begitu ketakutan, yang tadinya bersembunyi, mereka kemudian membuka diri. Mereka hadir di tengah-tengah kehidupan. Mereka bersaksi tentang karya Tuhan. Dan dengan begitu semangat, begitu kuat pesan, pembaharuan, pertobatan dibawakan oleh murid-murid Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini dunia sedang mengalami keterpurukan yang luar biasa. Banyak orang tidak pernah mengalami, tidak pernah menduga, tidak ada seorang pun yang mengantisipasi keadaan ini. Tetapi ini yang harus kita hadapi. Bagaimana kita sebagai gereja hari ini bisa membawakan dirinya, menghadirkan karyanya. Saudara, disinilah kita bersama-sama melihat bahwa kita tidak dipanggil untuk sama-sama seperti banyak orang yang mengatakan menyerah atau terserah. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Memakai segala hikmat dan kuasa Tuhan untuk boleh melakukan segala yang terbaik. Kita membiarkan Roh Kudus melalui kita, di dalam diri kita, untuk memberkati kehidupan, memulihkan kehidupan. Karena saudara, menarik sekali di dalam Injil Yohanes, itu setidaknya sampai disebutkan ada 5 kali istilah Roh Kudus itu sebagai parakletos. Parakletos itu mempunyai pengertian
yang luas. Memang di situ diterjemahkan pakai istilahnya penghibur. Tapi lebih banyak lagi, lebih dalam lagi makna-makna yang lain. Setidaknya ada 5 yang disebutkan di dalam Injil Yohanes tentang makna parakletos. Roh Kudus adalah pribadi yang menolong. Maka dia disebut penolong. Roh Kudus adalah pribadi yang menghibur. Karena itulah dia disebut penghibur. Tapi di sisi yang lain juga Roh Kudus disebut menasehati. Roh Kudus juga disebut sebagai pembela. Bahkan juga Roh Kudus sebutkan berbicara, mewakili kita. Karena itulah dikatakan Roh Kudus berdoa di hadapan Allah dengan kata-kata yang tidak bisa kita ucapkan. Disitulah menunjukkan bagaimana kita di dalam pergumulan ini tidak dibiarkan sendiri. Ada parakletos. Parakletos artinya adalah pribadi yang dipanggil mendampingi kita. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Justru dia hadirkan Roh Kudus sebagai Allah yang menyertai kita. Berjalan bersama dengan kita. Walk along with us. Dia ada bersama di dalam dan melalui hidup kita berkarya bagi dunia ini. Saudara, memang kita belum tahu persis apa yang Tuhan sedang lakukan saat ini di sini melalui pandemi. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita apa yang Allah sudah lakukan di dalam masa-masa sulit yang terjadi di masa yang lampau. Kita melihat bagaimana Allah melindungi Nuh dan keluarganya dari malapetaka kehancuran bumi melalui bah. Kita melihat bagaimana Yusuf dalam usia yang ke-17 tahun hingga umur yang ke-30 tahun. Dia harus mengalami perbudakan dan pemenjaraan. Tetapi itu cara Tuhan mendidik dia untuk melakukan karya yang mulia. Kita juga melihat bagaimana Allah melindungi Musa dan bangsa Israel dari 10 tulah yang Tuhan turunkan bagi bangsa Mesir supaya orang Israel dikeluarkan. Kita juga melihat bagaimana Tuhan melindungi Naomi yang pergi ke Moab, tetapi kemudian hidupnya jadi pahit di sana karena suami dan 2 putranya mati. Bayangkan bagi seorang janda di tanah asing. Tapi Tuhan membawa dia bersama dengan Rut kembali ke Bethlehem, dan disitulah Tuhan memakai Rut untuk menjadi bagian dalam sejarah keselamatan, menjadi nenek moyang dari Yesus yang lahir dari keluarga Daud. Kita juga melihat bagaimana Tuhan memakai dan melindungi Ester di Persia. Ketika bangsa Israel dari seluruh wilayah kerajaan Persia akan dihukum mati oleh Haman. Tapi Tuhan melindungi dalam cara di luar dugaan. Allah melindungi para murid Yesus di ruang atas selama 10 hari. Setelah Yesus naik ke surga, mereka tidak tahu apa yang mereka sedang akan hadapi. Tetapi disitulah kita melihat pada waktu Roh Kudus dicurahkan, gereja lahir. Gereja melalui para murid hadir di tengah-tengah kehidupan, membawakan pengharapan bagi dunia. Itu yang kita tahu, bahwa Allah sedang bekerja dan tidak pernah meninggalkan karya perbuatannya. Hari ini biarlah kita juga diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan. Seraya kita membiarkan Roh Kudus dengan aliran air kehidupan dinyatakan di dalam dan melalui kita. Berkaryalah dengan apa yang ada. Karena itulah cara Roh Kudus melakukannya. Anda mempunyai apa, Anda diperlengkapi apa, disitulah aliran-aliran kuasa Roh Kudus mengisi, menguasai kita dan memberkati sehingga banyak kehidupan dipulihkan. Pulanglah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah dunia, hadirkan karya Roh Kudus. Selamat Pentakosta. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan
menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga hadirat. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga hadiratmu. Hingga hadiratmu, hingga hadiratmu. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa syafaat, diakhiri bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Pentakosta yang boleh ingatkan kami kembali akan kehadiran Roh Kudus yang sedang berkarya di dalam dan melalui kami. Biarlah di tengah pandemi ini,
kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berserah kepada Tuhan melalui apa yang kami miliki, apa yang Tuhan sudah beri. Biarlah di situ karya Roh Kudus terus mengisinya dan memberkatinya sehingga menjadi berkat bagi kehidupan. Jangan biarkan kami menjadi bagian dari orang-orang yang menyerah dan terserah dengan keadaan. Tapi biarlah sebagai bagian dari bangsa ini, kami boleh ambil bagian apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Untuk itu kami terus berdoa menyerahkan untuk gerejamu. Biarlah di berbagai tempat, di berbagai keadaan dan pergumulan, gereja boleh menghadirkan kerajaan Allah, damai sejahtera, pengharapan, dan pertolongan yang dari Tuhan. Kami saat ini juga berdoa menyerahkan jemaat-jemaat di dalam pergumulan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit. Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Mereka yang dalam usaha pekerjaan mengalami pergumulan dan kesulitan, Tuhan berikan hikmat dan kekuatan. Bagi anak-anak kami yang sedang menghadapi studi, yang akan menyelesaikan, yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mari Tuhan, Engkau kira juga memberkati mereka dan mencukupi kami para orang tua untuk boleh mendukung anak-anak studi lebih lanjut. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ketika PSBB di beberapa wilayah akan diperpanjang. Kiranya Tuhan menolong supaya kami bangsa Indonesia memiliki hikmat untuk boleh taat, mengambil bagian untuk boleh memberantas penyebaran virus ini. Sehingga bangsa kami boleh segera dipulihkan. Demikiankah juga kami berdoa untuk negara-negara, bangsa-bangsa lain yang sedang juga berjuang. Biarlah kami melalui keadaan ini boleh dipersatukan, saling menolong, saling bahu-membahu, sehingga kemanusiaan juga boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin percaya kedatangan Roh Kudus pada Pentakosta bukan hanya untuk gereja, tetapi untuk seluruh dunia. Karena itu karya-Mu Tuhan, biarlah dinyatakan melalui kami semua. Dan jika kami menghadapi pergumulan-pergumulan secara pribadi di tengah-tengah keluarga hari ini, Tuhan tolong bantu kami. Kami serahkan dan bawakan doa kami ini bersama dengan doa yang diajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tibalah waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening yang tertera pada layar ini. Dasar persembahan kita adalah Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22 yang berbunyi, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita pujikan dari PKJ 146 ayat 1, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Bapa, di dalam Minggu Pentakosta ini kami masih diberikan kesempatan membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menyucikan Bapa persembahan ini sehingga boleh layak dipergunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup
terdengar, menghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpah terus, sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Jemaat, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Mari kita mohonkan berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa meneguhkan jalanmu dalam mengiring Kristus dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berkelimpahan hari ini sampai Kristus kembali. Amin. Haleluya, haleluya.